Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Samsul Bahri, yang terhormat Bapak Pengajar Praktik, Bapak Rusdi, dan baik saya Sukardi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Goa. Hari ini saya bersama rekan saya, yaitu Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Juwita. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 8 Goa. Baik, hari ini kami akan melakukan tahapan supervisi akademik, di mana tahapan supervisi akademik ini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama tahap praobservasi, yang kedua observasi, kemudian nantinya ada yang namanya pasca observasi. Nah, kali ini kami akan melakukan praobservasi sebelum nanti ke kelas melakukan observasi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Baik, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan observasi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, Ibu sudah siap untuk saya bertanya? Siap, Pak Sukardi. Oke. Baik Ibu, RPP-nya bagaimana, sudah siap? Untuk perangkat sudah siap. Kemudian di RPP Ibu, tujuan indikator dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Oke, di pembelajaran nanti di kelas 10 itu saya akan menggunakan KD, fungsi, dan relasi. Indikatornya di sini yaitu mengenai relasi. Baik. Tadi akan mengajar tentang relasi dan fungsi. Nah, di pembelajaran ini Ibu akan menggunakan metode pembelajaran apa? Saya akan menggunakan metode pembelajaran di kelas saya dengan menggunakan metode tutor sebaya dan menggunakan discovery learning. Jadi di pembelajaran saya nanti ini saya akan membagi beberapa kelompok. Di setiap kelompok itu akan saya sebar tutor di dalamnya. Yang saya pilih itu yang siswa yang memiliki pengetahuan di atas teman-temannya yang lain, jadi dia bisa mengajar temannya. Baik, di pembelajaran nanti Ibu akan membagi kelompok, di mana kelompoknya terdiri ada minimal satu yang memiliki pengetahuan lebih tentang atau mampu mendalam pembelajaran lebih cepat dari teman-temannya, di mana si anak inilah yang akan mengajar terlebih dahulu sebelum ke gurunya ya. Baik, tadi metodenya sudah sangat bagus, sudah sangat tepat untuk diterapkan di pembelajaran Ibu. Kemudian berikutnya apa alat-alat yang Ibu gunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran Ibu? Oke, jadi alat yang saya pakai di pembelajaran nanti saya itu menggunakan LCD beserta speaker laptop yang akan digunakan pada saat memutar video pembelajaran, karena pada saat nanti saya akan memutarkan video pembelajaran yang akan menunjang penjelasan saya mengenai relasi. Alat yang Ibu gunakan itu sudah bagus ya Bu, karena Ibu akan menggunakan LCD, di mana siswa kita mungkin ada yang beberapa lebih paham jika melihat langsung. Terus berikutnya Ibu, saya mau, kalau boleh Ibu bisa ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang mungkin akan Ibu lakukan. Oke, jadi tahapan-tahapan yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran di kelas itu, sebelum memulai pembelajaran saya akan sampaikan dulu kepada siswa bahwa pembelajaran kali ini itu kita akan belajar dengan menggunakan video. Setelah itu saya akan bagi kalian ke dalam kelompok belajar. Kemudian saya akan bagikan LKPD ke setiap kelompok. Dan yang terakhir itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Begitu Pak Sukardi. Baik Ibu, tadi itu sintaks dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Kemudian saya mau tahu apa ada kemungkinan materi atau yang Ibu akan sampaikan di kelas ini sulit siswa untuk terima atau sulit dipahami? Ada kira-kira? Kemungkinan siswa di sini akan kesulitan membedakan yang mana yang disebut relasi dan yang mana yang bisa disebut fungsi, karena tidak semua
fungsi itu tidak semua relasi itu bisa dikatakan fungsi. Baik, itu ya Bu. Tadi mungkin makanya kita gunakan LCD untuk Ya, saya memberikan video kontekstual supaya siswanya bisa membedakan. Dari proses pembelajaran ini, apa yang Ibu harapkan dari siswa Ibu? Setelah proses pembelajaran, saya berharap siswa sudah bisa membedakan yang mana itu relasi, yang mana fungsi, begitu Pak. Baik. Di sebentar di kita observasi, kira-kira Ibu berharap saya memperhatikan di bagian mana itu dalam proses pembelajaran, apa yang fokus saya perhatikan mungkin Ibu? Fokusnya saya berharap Pak Sukardi itu memperhatikan cara saya mengajar siswa-siswa beserta tahapan-tahapan berdasarkan metode dan langkah pembelajaran saya. Jadi saya bisa dikoreksi di situ apa-apa yang kurang dari pembelajaran saya. Insya Allah tadi saya melakukan observasi di kelas Ibu, saya perhatikan bagaimana Ibu memulai pembelajaran, bagaimana pengelola kelasnya, apa sudah tepat atau masih ada perlu tambah. Insya Allah. Baik Ibu, kira-kira hari kapan saya bisa ke kelas Ibu untuk survei akademik? Pak Sukardi bisa masuk itu besok di kelas saya. Baik, insya Allah besok kita ketemu lagi untuk sesi pra observasi ini sudah cukup dan saya sudah lihat RPP Ibu sudah ada juga sudah mengatur tentang RPP berdiskrimiasi yang dimana Ibu fleksibel terhadap penyampaian materinya menggunakan beberapa bentuk kita video, kita bacaan dan sebagainya yang bisa membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Saya pikir cukup observasi dan ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada saat observasi pembelajarannya berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama kalian di semester genap. Jadi kita kemarin itu libur selama 2 pekan. Mana sudah siap belajar hari ini? Siap. Jadi siap dengan semangat yang baru. Jadi semoga semester ini lebih baik daripada semester kemarin ya. Amin. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Jangan sebut namanya, angkat tangan ya. Abdul Rahman, Asmiyanti, Awaludin, Christian, Nena, hadir Bu. Bisa, hadir Bu. Indira, hadir Bu. Hadir. Makmur. Hadir Bu. Hikmah, hadir Bu. Intan, hadir Bu. Mama Lydia, hadir Bu. Mama Ariansyah, hadir Bu. Mama Fitra, hadir Bu. Mama Ardiansyah, hadir Bu. Jadi sudah siap ya untuk belajar? Siap. Sekarang kalian nanti baca ya. Materi kita hari ini itu akan membahas fungsi, dan komposisi.
materi lagi di dalam fungsi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara daerah asal, daerah hasil pada suatu fungsi. Siswa dapat mengidentifikasi. Nah, sebentar itu kalian akan saya bagi ke dalam kelompok. Habis itu saya bagikan KPD. Tadi kan sudah dibagi kita, sudah tahu bagaimana contohnya. Jadi sebentar kalian masuk ke kelompok masing-masing. Habis itu saya tayangkan sebuah peristiwa. Kalian perhatikan karena itu menunjukkan dengan materi. Kalau ada yang bisa dipahami silahkan mencari. Jadi kita pakai metode tugas sebaya. Saya bagi 6 kelompok ya. Setiap kelompok ada tutor di dalamnya. Jadi kalau kalian tidak paham mengenai materinya, kalian boleh bertanya sama tutor kalian. Jika kalian mendengar kata relasi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Percintaan, pertemanan, atau bisnis? Nah, kalau fungsi apa sih? Jadi relasi itu memang sebuah hubungan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan sebuah fungsi jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, setiap anggota domain memiliki pasangan di domain. Syarat yang kedua, jika setiap anggota domain dipasangkan dengan tempat satu anggota di domain. Contoh yang Ada yang mau bertanya yang belum paham? Itu adalah jadi itu bukan fungsi karena satu akun dia bisa masuk ke Facebook, apalagi tadi itu Twitter, gitu.
keterangan dia dipasangkan dengan merah, aliasnya dia memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Akan tetapi dari kota, karena kemarin itu gambar sekali kayak kasih bicara ya itu tidak dimintai warna merah karena di sini tidak ada D. Mungkin kan kalau bisa tambahkan kalau ada saat begitu terus ada keterangan. Jadi gimana? Yang lain siapa lagi yang dia? Awalnya bingung kenapa tidak ada pasangannya, tapi setelah dilihat keterangan di bawah berkesimpulan kelompokku kalau dia suka warna merah. Jadi mungkin di sini menurut saya atau dengan ini kan ada yang dia dipasangkan dengan merah. Jadi ini kesalahan saya. Harapannya itu yang lainnya harusnya dia sudah ada sama dengan merah. Jadi begitu kesimpulannya untuk di soal bahwa sangat sebelumnya perkenalkan saya Dwi Indira Ramadhani M, akrab disapa Indira, perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai uraian 2. Nah, teman-teman bisa lihat dari kertas teman-teman sendiri, saya itu 9 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3. Terus yang 15 dipasangkan dengan 3 dan 5 karena 15 merupakan kelipatan dari 3 dan 5. Jadi 15 itu sama dengan 3. Sama semua ya, kesimpulannya relasi sama. Ada lagi tambahan dari kelompok lain? Sama semua. Oke, tidak selalu bilang akan bisa pada saya dari perwakilan dari kelompok 4. Baik, saya akan memaparkan soal yang terakhir. Teman-teman sendiri bisa lihat pada kertas yang tertera di bangku masing-masing ya. Oke, soalnya adalah pasangkan relasi fungsi berikut. Di sini relasinya adalah dikali 3, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kode lainnya adalah daerah kawan. Kami di sini mengambil himpunan D sebagai daerah kawan, yaitu 9, 15, 1, 12, 6, dan 3. Himpunan A dikali 3. Oke, jadi sekarang kita sudah membahas mengenai relasi dan fungsi. Kira-kira menurut kalian relasi itu apa? Oke, silakan berdiri. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil diskusi teman-teman kami, yaitu relasi itu artinya sebuah hubungan. Dalam sebuah matematika, relasi ini berfungsi untuk menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B, di mana relasi contohnya di situ ada dikali 3. Nah, dikali 3 itu adalah sebuah relasi yang dapat menghubungkan himpunan A dan juga himpunan B. Terima kasih. Apa itu fungsi? Bahkan hubungan itu adalah daerah hasil, daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Jadi domain adalah daerah asal, domain adalah daerah kawan, dan range itu adalah hasil. Sekarang pertanyaan saya, apakah domain itu bisa dikatakan range? Bisa. Semuanya dianggap itu domain adalah tidak. Yang range-nya itu tidak sesuai, domain dianggap range. Jadi saya paham teman-teman ini? Iya. Oke, sekarang kalian kembali kalau masing-masing akan kembali fungsinya. Oke, sekarang bagaimana pelajaran kita hari ini untuk relasi dan hubungannya? Bisa dipahami kalau kita belajar pakai video? Iya.
Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari fungsi itu, fungsi merupakan sebuah relasi dari A ke B yang dimana setiap anggota pasangannya memiliki satu pasangan yang ada pada himpunan B. Oke, dari tempat satu pasang yang di himpunan B. Kalau misalkan dia himpunan A, ada yang bercapai dari sekarang tidak? Tidak. Yang bisa bercapai adalah kode main atau himpunan B. Jadi untuk pertemuan ini mungkin kita ketemu lagi pada semuanya ya untuk masih materi kelas dan fungsi takutnya masuk di penggunaan fungsi. Oke, jadi kelasnya silakan ditutup kelas. Siapkan dulu baca doa. Seluruhnya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, dengan kasih untuk pembelajaran tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di tahap akhir dari supervisi akademik untuk pasca observasi. Kemarin kita sudah lakukan observasi di kelas. Sebelum kita mulai diskusi ini, saya mau tahu bagaimana perasaannya setelah observasi. Perasaannya kemarin setelah observasi itu kayak merasa lega dan ada perasaan ternyata ada yang memperhatikan saya di kelas, berarti otomatis akan ada masukan dari stand observasi tersebut. Wah, iya, dengan pembelajaran itu ya. Namanya Bu pantas merasa puasa karena sudah melakukan pembelajaran step by step dan dari rencana Ibu ada tidak perbedaan antara belajar biasa dengan mengajar kayak ada di observasi ini. Perbedaannya antara ada orang di dalam sama tidak ada, pasti ada perbedaannya. Mulai dari siswanya juga pasti mereka merasa kayak ada orang lain di dalam, mereka pasti tidak terlalu leluasa ya untuk kayak mau bicara, mau bergerak, pasti karena ada yang mengawasi. Begitupun dengan gurunya, tidak terlalu bagaimana, cuma ada kayak rasa kayak begini kita dilihat pasti ada perasaan yang lain-lain yang dirasa ya, karena kita menjelaskan di depan, ada yang melihat dari bawah, di bawah mengamati. Terus juga pembelajaran tadi. Ya. Karena saya lihat juga ini pembelajaran sudah berdasarkan yang kita paparkan di pra observasi itu sudah paparkan bagaimana kegiatan yang akan dilakukan di pembelajaran kita, menyatakan juga modul pembelajaran apa yang akan dibawakan, media apa yang akan digunakan pada pembelajaran. Nah, itu saya mau tanya, ada tidak kendala yang dialami pada saat pembelajaran itu? Kalau kendala, kan kemarin kita pakai kelompok. Nah, pada saat pembelajaran kelompok itu kan pasti siswa ada yang tidak mau satu kelompok sama ini, temannya ini, dia tidak setuju, dia mau pindah lagi di kelompok yang lain karena mungkin bukan teman dekatnya. Nah, di situ juga biasa kita kasih tukar lagi, sama pada saat untuk mengarahkan mereka cepat buat kelompoknya gitu sih. Itu tadi solusinya diizinkan ya, misalnya sudah bagi 5 orang tapi ada anak yang komplain diizinkan. Berarti Ibu di sini berusaha membuat nyaman siswa dalam proses pembelajaran ya. Ibu mungkin itu yang bisa, itu saja untuk diskusi hari ini. Cukup dari saya. Bisa juga lihat tadi pembelajaran itu sudah maksimal dari proses awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah melakukan waktu untuk hari ini kita diskusi kecil-kecilan. Semoga kendala-kendala yang terjadi di observasi kemarin bisa Ibu lebih baik lagi ke pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu menjadi masukan-masukan ya Pak Bupati. Jadi itu tadi menanyakan tentang perasaannya bagaimana, kendalanya seperti apa. Kemudian kalau bisa juga ditanyakan dari 1 sampai 10 atau 1 sampai